Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran keempat. Tonton videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Anak-anak, tahukah kalian bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka, bangsa Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan? Karena pada waktu itu, Belanda bersama dengan sekutu kembali lagi ke Indonesia. Sehingga para pahlawan bersatu dan bekerja sama mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai macam pertempuran. Nah, namun selain pertempuran, bangsa Indonesia juga melakukan jalur diplomasi loh. Nah, seperti melakukan perjanjian, perundingan. Contohnya ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Ranville, perjanjian Rumroyan, dan konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingannya yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Adanya perjanjian tersebut sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Akibat perjanjian tersebut, wilayah Indonesia semakin sempit. Perjanjian Ranville itu dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Ranville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN. Anggotanya yaitu ada Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingannya yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi, dengan adanya perjanjian Renville, bangsa Indonesia sangat dirugikan karena wilayahnya semakin sempit. Yang tadinya dengan adanya perjanjian Linggarjati, Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah Indonesia itu dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan perjanjian Renville, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia itu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Jadi lebih sempit lagi. Perjanjian Rum-Royan dari tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuannya yaitu 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Hasil dari Konferensi Meja Bundar antara lain 1. Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Baiklah anak-anak, itulah tadi perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan antara Indonesia dan Belanda pada saat setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, baik anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari 4 perjanjian yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia, nah, sekarang kalian pilih perjanjian mana yang paling merugikan bangsa Indonesia dan sertakan alasanmu. Oke ya. Yang kedua, kalian juga memilih perjanjian mana yang sedikit menguntungkan bangsa Indonesia dan sertakan alasanmu kenapa. Baik, jelas ya anak-anak? Itulah tadi penjelasan dari Bu Guru tentang video kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Nah, kalian juga bisa menambah pengetahuan tentang perjanjian-perjanjian yang disebutkan tadi dengan membaca buku-buku di perpustakaan, lewat internet, atau buku sejarah lainnya ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.